Ku tinggalkan suami pelit dan memilih untuk kebar. Tapi sekarang aku diratukan oleh suami baruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Lydia adalah seorang perempuan yang menjalani hidup penuh kesabaran. Ia menikah dengan Bara, seorang suami yang pelit dan tidak peduli menafkahi keluarganya sendiri. Setiap hari, Lydia merasa tersiksa melihat Bara lebih mementingkan nongkrong di bar dan bersenang-senang dengan teman-temannya daripada merawat keluarganya. Suatu hari, Lydia memutuskan untuk mengambil langkah berani, meninggalkan Bara dan memulai hidup baru. Dengan tekad dan keberanian, ia memilih membangun hidupnya sendiri, meniti karir, dan menemukan cinta yang tulus. Di tengah perjalanan hidupnya, Lydia bertemu Ardan, seorang pria baik yang menghargai, mencintai, dan selalu mendukungnya. Bersama Ardan, Lydia belajar apa arti cinta sejati. Mereka membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh cinta. Lydia sukses mengembangkan usaha kue dan kafenya, sedangkan Ardan selalu mendampingi dan mendukung setiap langkahnya. Dari luka dan kekecewaan, Lydia akhirnya menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan yang utuh. Cerita ini menunjukkan perjalanan seorang perempuan yang berani memilih kebahagiaan dan cinta sejati, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, dan menemukan hidup yang penuh makna bersama pasangan yang tulus. Hai semua, aku Lydia, dan ini kisah hidupku yang penuh drama, keberanian, dan cinta sejati. Aku pernah disakiti oleh suami pelit, tapi aku berani bangkit dan menemukan cinta yang sebenarnya bersama Ardan. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like video ini. Tulis komentar kalian tentang bagian cerita yang paling menginspirasi kalian. Dan pastikan kalian subscribe channel ini untuk cerita-cerita nyata penuh drama, cinta, dan kebahagiaan seperti kisahku. Mari kita bersama-sama belajar dari perjalanan hidupku, bahwa meninggalkan yang salah adalah langkah awal menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Malam itu, langit Jakarta terlihat begitu indah. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Aku masih ingat betul, malam di mana aku pertama kali bertemu dengan Bara. Malam yang sederhana, tapi ternyata menjadi awal dari kisah yang mengubah seluruh hidupku. Aku, Lydia, saat itu adalah seorang karyawan toko roti kecil di daerah Sudirman. Hidupku pas-pasan, tapi cukup. Aku tak pernah mengeluh, karena aku percaya rezeki selalu datang dari kerja keras dan hati yang ikhlas. Setiap sore setelah toko tutup, aku suka duduk di bangku kecil depan toko sambil menikmati sisa cahaya matahari, menatap orang-orang yang lalu lalang dengan berbagai kesibukan. Dan di sanalah, aku melihat dia untuk pertama kali. Seorang pria berjaket kulit hitam, dengan senyum yang entah kenapa langsung membuat hatiku berdebar. Ia membeli roti coklat kesukaanku, dan saat aku menyerahkan uang kembalian, jemarinya tak sengaja menyentuh tanganku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Makasih. Ya, rotinya enak banget. Kamu kerja di sini tiap hari? Suaranya hangat, menenangkan. Aku hanya mengangguk malu-malu. Iya, tiap hari. Dari pagi sampai malam. Jawabku pelan. Hebat. Ya, cewek rajin begini jarang banget sekarang. Ia tersenyum,
lalu pergi. Aku tak tahu mengapa kata-kata itu terasa begitu istimewa. Sejak malam itu, ia sering datang, kadang sore, kadang malam. Selalu membeli roti yang sama, selalu dengan senyum yang sama. Dari sekadar pelanggan, ia mulai jadi teman berbicara. Kami berbagi cerita ringan, tentang pekerjaan, mimpi, bahkan tentang hujan yang turun di luar toko. Namanya Bara. Dia bilang dia bekerja di kantor keuangan, dan kadang lembur sampai larut malam. Penampilannya sederhana tapi rapi. Ia pandai bicara, sopan, dan punya tatapan mata yang membuatku percaya bahwa ia tulus. Hari demi hari, pertemuan kami semakin sering. Bara mulai menjemputku sepulang kerja, mengantarku pulang naik motor, dan menemaniku makan malam di warung dekat rumah. Ia perhatian, selalu memastikan aku pulang dengan selamat. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, dan mungkin, tanpa sadar, aku mulai jatuh cinta. Suatu malam, di bawah lampu jalan yang redup, ia berkata pelan, "Lydia, aku suka sama kamu. Aku serius, bukan main-main." Aku terdiam. Angin malam membawa rasa hangat sekaligus gugup di dadaku. "Tapi kita baru kenal, Bara," ucapku hati-hati. Ia tersenyum. "Aku tahu. Tapi kadang, hati nggak butuh waktu lama buat tahu siapa yang pantas dijaga." Kata-kata itu sederhana, tapi membuatku luluh. Sejak saat itu, kami resmi menjalin hubungan. Bara menjadi sosok yang paling aku percaya. Ia selalu membuatku tertawa, mendengarkan keluhanku, bahkan sering membawakan makanan ketika aku lelah bekerja. Ia bilang, kelak ia ingin membangun hidup bersamaku, dan tak ingin aku capek-capek bekerja lagi. Hari-hari bersamanya terasa seperti mimpi indah. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia, dicintai, diperhatikan, dijaga. Tak ada sedikit pun tanda bahwa cinta ini suatu hari akan berubah menjadi luka. Sampai akhirnya, waktu berjalan. Hubungan kami semakin serius. Bara datang ke rumah, bertemu dengan orang tuaku. Ia terlihat sopan, meyakinkan, dan begitu penuh janji. "Saya ingin menikahi Lydia secepatnya, Bu. Saya ingin membahagiakannya," ucapnya saat itu, dengan tatapan yang menenangkan. Ibuku menangis bahagia. Aku pun mengangguk pelan, menatap lelaki yang kukira akan jadi imam terbaik dalam hidupku. Aku tak tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan panjang. Dari cinta yang manis menuju kenyataan yang pahit. Hari itu menjadi hari yang tak pernah kulupakan. Hari di mana aku resmi menjadi istri dari seorang lelaki bernama Bara. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Aku memakai kebaya putih yang kubeli dari hasil tabunganku sendiri. Bara terlihat gagah dengan setelan jas abu-abu. Senyum di wajahnya membuatku yakin bahwa aku telah memilih lelaki yang tepat. Aku masih ingat betul saat ia menggenggam tanganku di depan penghulu. Suaranya tegas dan mantap. Saya terima nikahnya Lydia binti Sumarni dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai yang dibayar tunai. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua perjuangan, rasa sabar, dan keyakinanku akhirnya sampai di sini. Aku menikah dengan lelaki yang kucintai, yang dulu begitu manis dan penuh perhatian. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bekasi. Awalnya semua terasa indah. Bara masih seperti dulu, lembut, penuh perhatian, dan selalu menatapku dengan senyum yang menenangkan. Ia sering memelukku dari belakang saat aku sedang memasak dan berbisik, "Akhirnya kamu jadi milikku juga, Lydia. Aku janji bakal bahagiain kamu." Aku percaya pada setiap katanya. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, mencuci bajunya, menyetrika, menata rumah agar nyaman untuk kami berdua. Aku merasa menjadi istri yang sempurna, dan aku bahagia melakukannya. Namun, seiring waktu berjalan, perlahan segalanya mulai berubah. Senyum Bara tak lagi sehangat dulu. Ia mulai sering pulang malam. Alasannya lembur. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama,
Alasan itu terdengar seperti tembok yang menutupi sesuatu. Aku masih ingat kejadian pertama yang membuatku merasa aneh. Suatu malam, aku menunggu Bara hingga pukul 11. Hujan turun deras, dan aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Ketika akhirnya Bara pulang, aku mencium bau alkohol dari tubuhnya. "Bara, kamu dari mana? Badanmu bau minuman keras." Aku menatapnya cemas. Ia menjawab datar tanpa menatapku. "Ah, cuma nongkrong sama teman kantor. Santai aja, nggak ngapa-ngapain." Aku terdiam. Tak ingin memperpanjang suasana. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai retak. Hari demi hari, kebiasaannya itu semakin sering. Ia jarang memberi nafkah. Uang belanja selalu ditunda-tunda dengan alasan gajinya belum cair. Padahal aku tahu, ia masih bekerja. Kadang aku harus menahan lapar karena uang dapur habis. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi setiap kali aku membuka mulut, ia selalu menjawab dengan nada tinggi. "Aku capek kerja. Lydia, kamu tuh ngerti nggak sih? Aku juga butuh hiburan, bukan cuma denger kamu ngeluh tiap hari." Aku terdiam. Air mataku menetes. Tapi ia tak peduli. Lelaki yang dulu begitu lembut kini berubah menjadi sosok asing yang kasar dan dingin. Malam-malamku terasa panjang. Aku sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Foto itu kini hanya seperti bayangan dari masa lalu yang tak lagi hidup. Sampai suatu ketika, aku menemukan slip pembayaran di saku celana kerjanya saat mencuci struk dari sebuah bar terkenal di daerah Kemang. Aku menatapnya lama. Hatiku terasa seperti diremas. Jadi, selama ini, saat aku menunggu di rumah dengan hati cemas, Bara justru bersenang-senang di bar, menghamburkan uang yang seharusnya menjadi nafkah kami. Aku mencoba menanyakan hal itu padanya malamnya. "Bara, ini apa? Kamu ke bar lagi? Uang segitu besar. Padahal aku harus ngutang buat beli beras." Ia menatapku tajam. Wajahnya berubah tegang. "Jangan ngatur aku, Lydia. Aku kerja juga buat diri aku sendiri. Lagian kamu tuh nggak ngerti, cowok butuh refreshing." "Refreshing? Dengan minum di bar tiap malam? Sementara aku di rumah cuma makan mie instan." Suaraku mulai bergetar menahan tangis. Tapi Bara justru membanting gelas ke meja. "Udah, aku males denger ocehan kamu. Kalau nggak suka, ya udah, jangan harap aku kasih uang sepeser pun." Aku terdiam, terisak pelan di sudut ruang tamu. Sementara ia keluar dari rumah dengan motor, meninggalkanku dalam kegelapan dan suara hujan di luar jendela. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa seperti istri yang tak lagi dihargai. Bukan hanya karena ia pelit, tapi karena ia tak lagi punya hati. Uang belanja kini hanya datang kalau aku memaksa. Itu pun seadanya. Seringkali hanya beberapa lembar yang bahkan tak cukup untuk seminggu. Aku mulai bekerja kembali di toko roti untuk membantu ekonomi rumah. Tapi ketika Bara tahu, ia malah marah. "Kamu tuh istri. Tugasmu di rumah, bukan kerja." "Tapi kalau aku nggak kerja, kita makan apa, Bara?" "Itu urusan aku. Jangan sok tahu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang mengiris pelan-pelan rasa cintaku. Aku tak lagi mengenali lelaki di hadapanku. Ia bukan Bara yang dulu datang membawa roti dan senyum hangat. Ia bukan Bara yang dulu berjanji ingin membahagiakanku. Yang tersisa kini hanyalah suami yang pelit, egois, dan lebih memilih dunia malam daripada rumah tangganya sendiri. Aku menatap langit malam dari jendela, menahan isak. Di antara gemuruh hujan dan petir, aku berbisik dalam hati. Apakah ini cinta yang dulu aku perjuangkan? Atau hanya kesalahan yang tak bisa kuperbaiki? Aku tak tahu jawabannya saat itu. Yang aku tahu, cinta kami mulai retak. Dan Bara perlahan berubah menjadi seseorang yang tak lagi kucintai. Pagi itu, matahari bersinar terang, tapi hatiku terasa gelap. Bara belum pulang semalaman.
Di meja makan hanya ada sepiring nasi dingin dan telur dadar yang tak tersentuh sejak malam tadi. Aku duduk sendirian di kursi dapur, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik seolah mempertegas satu hal, bahwa aku kini hidup dengan laki-laki yang tak lagi punya hati. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lembur. Mungkin motornya mogok. Mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Tapi semua alasan itu runtuh ketika suara knalpot motornya terdengar di depan rumah. Pintu terbuka keras. Bara masuk dengan langkah sempoyongan. Wajahnya kusut, mata merah, dan bau alkohol menyengat hidungku. "Bara, kamu dari mana aja? Udah jam 7 pagi. Tanyaku pelan, mencoba menahan amarah. "Jangan mulai deh, Lydia. Aku capek. Aku cuma nongkrong sama anak-anak." "Nggak usah lebay," jawabnya ketus sambil melempar jaket ke sofa. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu nggak pulang semalaman, Bara. Aku khawatir. Aku nggak bisa tidur. Aku nunggu kamu." "Udahlah. Kamu tuh ribet banget. Aku kerja, aku yang cari duit. Aku juga yang nentuin mau ngapain," katanya dengan nada tinggi. Aku menunduk, mencoba menelan tangis yang hampir pecah. Ia berjalan masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Dari balik pintu, aku mendengar suara benda jatuh, lalu hening. Sejak hari itu, rumah kecil kami tak lagi terasa seperti rumah. Bara makin jarang di rumah, makin sering ke bar, makin pelit memberi nafkah. Aku hanya bisa memandangi uang belanja yang makin menipis di dompetku. Kadang, aku harus meminjam pada tetangga untuk membeli beras. Rasa malu mulai tumbuh dalam diriku. Bagaimana bisa seorang istri harus meminjam uang karena suaminya lebih memilih menghamburkan uang di tempat hiburan? Malam-malam berikutnya, aku mulai sering menangis dalam diam. Setiap kali Bara pulang larut malam dengan mata merah dan langkah goyah, aku hanya bisa menatapnya dari ruang tamu. Aku tak lagi berani menegur. Setiap kali aku bicara, jawabannya selalu bentakan. Kadang ia melempar barang, kadang hanya diam, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku benar-benar hancur. Ketika sedang mencuci bajunya, aku menemukan selembar nota di saku celana, pembayaran minuman mahal dan tulisan kecil di bagian bawah yang membuatku menggigil. Untuk Bara dan Lala. Hatiku serasa berhenti berdetak. Siapa Lala? Kenapa ada tanda hati di sana? Apa Bara sudah berselingkuh? Aku tak bisa menahan air mata. Tanganku gemetar saat menatap kertas itu, seolah dunia berhenti sejenak. Bara yang dulu kupilih karena cintanya, kini berubah menjadi lelaki yang bahkan tak mengingat janji pernikahan kami. Malamnya, ketika ia pulang, aku memberanikan diri bicara. "Bara, siapa Lala?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku, kaget sejenak, lalu tertawa sinis. "Kamu ngapain ngorek-ngorek barangku?" "Hah? Itu cuma teman bar." "Teman bar? Tapi kenapa kamu nulis tanda hati di nota itu, Bara?" "Udahlah, jangan lebay. Kamu tuh cuma istri. Nggak usah ikut campur urusan aku di luar." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Cuma istri? Apakah posisiku di hatinya benar-benar sudah tak berarti? Aku tak tahan lagi. Air mataku tumpah deras. "Bara, aku ini istrimu. Aku yang nunggu kamu tiap malam. Aku yang ngurusin rumah. Aku yang sabar meskipun kamu pelit. Meskipun kamu gak pernah peduli. Aku masih bertahan karena aku cinta sama kamu." Tapi ia hanya diam, menatapku dengan dingin. "Kalau kamu capek, ya udah, pergi aja. Aku gak pernah maksa kamu bertahan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Pergi saja? Begitu mudahnya ia mengusirku. Padahal aku yang selalu berjuang mempertahankan rumah ini. Aku terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Sementara Bara berjalan keluar rumah dengan langkah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, aku tahu, rumah ini tak lagi jadi tempat pulang bagi kami berdua.
Beberapa minggu kemudian, Bara hampir tak pernah pulang. Uang belanja berhenti sama sekali. Aku harus bekerja ekstra di toko roti dan menerima pesanan kue dari tetangga demi bisa bertahan hidup. Tubuhku lelah, tapi hatiku lebih lelah lagi. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menata roti di toko, seorang teman lama Bara datang. Ia menatapku dengan ragu. "Mbak Lydia, maaf, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya sering lihat Mas Bara di bar. Dia sering datang sama cewek itu. Namanya Lala." Aku terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Jadi semua firasatku benar. Bara bukan hanya pelit, tapi juga pengkhianat. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, aku menatap foto pernikahan kami lagi. Aku tersenyum pahit. Foto itu dulu menjadi simbol kebahagiaan. Kini, hanya menjadi saksi kebohongan. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, dan hati penuh luka. "Aku sudah nggak bisa terus begini," bisikku lirih. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku memohon kekuatan. Aku meminta petunjuk. Aku tahu, mungkin sudah waktunya berhenti mencintai orang yang tak lagi pantas dicintai. Dan dalam keheningan malam yang dingin, aku memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku akan pergi. Aku akan meninggalkan Bara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku pantas bahagia. Hari itu, langit tampak kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi atap rumah kontrakan kecil yang dulu menjadi saksi awal kebahagiaan kami. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Sudah 2 hari Bara tidak pulang. Ponselnya tak aktif, pesanku tak dibalas, dan uang di dompetku hanya tersisa 2 lembar ribuan. Aku menggenggam nota belanjaan terakhir yang kubayar dengan sisa tabunganku. Di dapur hanya tersisa beras segenggam dan telur 1 butir. Tubuhku lemah, tapi hatiku jauh lebih rapuh. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku akan hidup seperti ini? Bara bukan hanya pelit, tapi juga kejam dengan sikap diamnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dulu membawa janji, kini hanya menyisakan dusta. Aku yang dulu dicintai, kini seolah tak berarti. Dan malam itu, di antara suara hujan dan gemuruh petir, aku tahu, sudah waktunya aku berhenti berharap pada seseorang yang tak lagi menganggapku ada. Pagi berikutnya, aku memberanikan diri mengemas barang-barangku. 1 koper kecil berisi pakaian, beberapa foto kenangan yang tak sanggup kubuang, dan surat nikah yang kini hanya jadi kertas tanpa makna. Tanganku gemetar saat menggulung sajadah, satu-satunya benda yang menemaniku setiap malam berdoa agar Bara berubah. Tapi doa-doa itu seakan tak pernah sampai. Sebelum pergi, aku menulis sepucuk surat untuk Bara. Tulisanku bergetar, tapi setiap kata lahir dari keikhlasan yang paling dalam. Bara, aku pergi bukan karena aku membencimu, tapi karena aku lelah mencintai seseorang yang tak lagi peduli. Aku bukan istrimu yang sempurna, tapi aku selalu berusaha. Aku ingin bahagia, meskipun bukan bersamamu. Aku meletakkan surat itu di atas meja ruang tamu, di bawah bingkai foto pernikahan kami yang sudah berdebu. Setelah itu, aku menarik napas panjang, menatap seluruh ruangan yang dulu menjadi saksi cinta kami. Seketika air mata mengalir. Semua kenangan terputar di kepalaku. Tawa, janji, pelukan hangat, semuanya kini terasa jauh. Aku menutup pintu perlahan, dan langkahku meninggalkan rumah itu menjadi langkah pertama menuju kebebasan. Aku pulang ke rumah ibuku di kampung. Ibuku menyambutku dengan pelukan erat dan tatapan penuh kasih. "Nak, ibu tahu kamu sudah berusaha. Kadang, cinta nggak cukup kalau hanya satu yang berjuang." Pelukan ibu membuatku luluh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena disakiti, tapi karena merasa aman. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja kembali di toko roti, tempat dulu aku bertemu Bara. Pemilik toko, Buati, menyambutku dengan hangat. "Lydia, kamu selalu pekerja keras.
Kalau kamu mau, toko ini bisa kamu bantu urus lagi. Aku percaya sama kamu. Aku tersenyum lirih, mengangguk. Bekerja membuatku pelan-pelan sembuh. Setiap adonan roti yang kuleni seolah membentuk kekuatan baru dalam diriku. Aku belajar untuk tidak bergantung pada siapapun, dan mulai mencintai diriku sendiri. Namun, kehidupan punya caranya sendiri untuk memberi kejutan. Suatu sore, saat aku sedang membereskan etalase toko, seorang pria masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya ramah, dan senyumnya begitu tulus. "Permisi, ini tokonya Mbak Lydia, ya? Saya dengar roti buatan Anda enak banget," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, agak canggung. "Iya, betul. Mau pesan roti apa, Mas?" "Saya Rendra," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Teman lama Bu Wati. Katanya kamu yang sekarang bantu urus toko ini." Sentuhan tangannya lembut, matanya jujur, berbeda jauh dari tatapan Bara yang dulu sering dingin dan penuh amarah. Hari itu menjadi awal dari pertemuan yang tak kusangka akan mengubah hidupku. Rendra sering datang ke toko, awalnya hanya untuk membeli roti, tapi lama-lama kami sering berbincang. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai kontraktor, tentang keluarganya yang sederhana, dan tentang bagaimana ia menghargai perempuan yang mau berjuang sendiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang menenangkan. Tak ada nada tinggi, tak ada kata kasar, tak ada pelit. Ia selalu membayar lebih untuk setiap pembelian dan bilang, "Anggap aja buat nambah modal kamu, Lydia." Aku kagum sama perempuan yang mandiri. Aku tertegun. Tak ada lelaki yang pernah berkata seperti itu padaku. Lama-lama, kami semakin dekat. Ia sering membantuku membawa bahan roti, menemaniku belanja ke pasar, bahkan kadang mengantarku pulang kalau hari sudah malam. Awalnya, aku takut membuka hati lagi. Luka dari Bara masih terlalu dalam. Tapi Rendra tidak pernah memaksaku. Ia hanya menunggu, dengan sabar. "Aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah biarin kamu ngerasa sendirian lagi," katanya suatu malam saat kami duduk di depan toko. Kalimat itu menembus benteng yang selama ini kubangun. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa beban. Dan saat itu, aku sadar, mungkin Tuhan memang menyiapkan luka agar aku bisa mengenali cinta yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Rendra melamarku. Ia datang bersama keluarganya ke rumah ibu, membawa senyum tulus dan niat baik. "Saya ingin membahagiakan Lydia, bukan membuatnya menangis lagi," katanya dengan mata yang teguh. Air mataku mengalir. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Aku menerima lamarannya. Dan sejak hari pernikahan itu, hidupku berubah total. Rendra bukan hanya suami, tapi pelindung. Ia memperlakukanku seperti ratu di rumah kecil kami. Setiap pagi ia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Setiap malam ia menanyakan hariku dengan lembut. Ia tak pernah pelit, tak pernah membentak, dan selalu memastikan aku tersenyum sebelum tidur. "Kamu tahu, Lydia," katanya suatu malam, "kadang Tuhan kasih kita luka supaya kita tahu siapa yang pantas kita sebut rumah." Aku tersenyum, memeluknya erat. Kini aku tahu, kebahagiaan bukan soal siapa yang datang pertama, tapi siapa yang datang dan tidak pernah pergi. Sementara Bara, aku dengar dari kabar teman lama, hidupnya hancur. Bisnis kecilnya bangkrut, dan perempuan yang dulu bersamanya meninggalkannya. Mungkin itu balasan dari segala yang pernah ia lakukan. Aku tak dendam, aku hanya bersyukur, karena dari semua rasa sakit itu, aku akhirnya menemukan cinta yang benar. Aku, Lydia, pernah disakiti, pernah dilupakan, tapi kini aku bahagia. Dulu aku diperlakukan seperti beban. Sekarang aku diratukan oleh suami yang benar-benar tahu arti menghargai seorang istri. Hari-hari bersamaku dan Bara kini terasa semakin berat. Jika dulu rumah kami penuh dengan tawa dan cerita kecil, kini yang tersisa hanya sunyi dan dingin. Bara jarang pulang, dan ketika pulang pun, wajahnya selalu muram,
seolah aku adalah alasan dari segala beban hidupnya. Setiap malam, aku menunggu. Menunggu suara motor yang dulu selalu membuatku berdebar bahagia. Tapi kini, suara itu justru membuat dadaku sesak. Karena setiap kali Bara pulang, selalu ada amarah yang siap meledak tanpa alasan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan lembut. Aku ingin mengembalikan suasana seperti dulu. Bar, aku masak kesukaan kamu, ayam kecap. Aku pikir, kita bisa makan bareng malam ini, ujarku dengan nada pelan, mencoba mencairkan suasana. Tapi Bara hanya melirik sekilas. Ia meletakkan helmnya dengan kasar di meja. Aku udah makan di luar, jawabnya datar tanpa menatapku. Hatiku runtuh seketika. Padahal aku menunggu berjam-jam, menyiapkan masakan dengan penuh harap agar ia mau duduk bersamaku, sekadar makan malam seperti pasangan lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Bar, belakangan ini kamu sering pulang malam, ya? Aku nggak maksud curiga, cuma khawatir aja. Ia menatapku tajam, seolah aku baru saja menuduhnya hal buruk. Kamu mulai cerewet. Lid, aku capek kerja, pengen istirahat, malah ditanyain terus. Aku cuma tanya baik-baik, jawabku lirih. Ya udah kalau cuma tanya, jangan diperpanjang. Bentakannya membuat tubuhku kaku. Untuk pertama kalinya, Bara meninggikan suara padaku. Aku menatap wajahnya, yang dulu hangat dan lembut, kini berubah menjadi asing dan penuh kemarahan. Aku tak mengenali lagi lelaki yang dulu berjanji ingin menjagaku seumur hidup. Sejak malam itu, segalanya berubah semakin parah. Bara mulai sering pergi tanpa kabar. Kadang malam, kadang sampai subuh. Katanya, nongkrong sama teman. Tapi aroma alkohol di bajunya selalu jadi saksi diam bahwa ia berbohong. Uang belanja makin sedikit. Bahkan sering tak ada sama sekali. Ketika aku mengeluh, ia hanya menjawab, "Kamu bisa kerja, kan? Jangan manja." Aku juga capek, Lid. Padahal dulu, dia sendiri yang memintaku berhenti bekerja setelah menikah. Kini aku harus meminjam uang tetangga, menjual perhiasan kecil yang dulu ia berikan, hanya untuk membeli beras dan kebutuhan rumah. Setiap malam, aku menatap ke cermin. Wajahku tampak pucat, mataku bengkak karena terlalu sering menangis. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta memang seperti ini? Apakah perempuan harus terus bertahan, meski disakiti dan diabaikan? Aku mencoba mengingat masa-masa awal kami. Bara yang dulu hangat, penuh perhatian, dan tak pernah lupa bilang, hati-hati di jalan, setiap aku pergi. Kini, bahkan sekadar sapaan pun jarang terdengar. Semua berubah begitu cepat, dan aku tak tahu apa yang salah. Suatu malam yang sunyi, hujan turun deras. Aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku berlari ke jendela, dan benar, Bara pulang. Tapi kali ini ia datang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol begitu kuat saat ia masuk rumah sambil tertawa sendiri. "Bar, kamu mabuk lagi?" tanyaku dengan nada khawatir. "Kenapa sih kamu ngatur-ngatur terus?" katanya dengan mata setengah terpejam. "Aku punya hidup sendiri, Lydia. Jangan semua hal kamu atur." Ia menepis tanganku ketika aku mencoba menuntunnya ke kamar. Tubuhku terdorong hingga hampir jatuh. Hatiku benar-benar hancur. Aku menatapnya lama, berharap sedikit kesadaran muncul di wajahnya. Tapi tak ada. Yang kulihat hanya lelaki asing yang kehilangan arah, yang lebih memilih bar dan teman-temannya dibanding rumah dan istrinya sendiri. Malam itu aku menangis tanpa suara. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, bercampur dengan suara hujan yang membasahi genting rumah kami. Aku sadar, cinta yang dulu kurawat sepenuh hati kini berubah jadi duri yang menancap di dada. Aku masih berusaha kuat, masih berharap Bara akan sadar suatu hari nanti. Tapi di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku mulai tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Aku mulai menyadari, mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan agar aku belajar melepaskan. Pagi itu berbeda.
Udara yang biasanya terasa sesak, kali ini terasa ringan. Mungkin karena semalaman aku tidak menangis lagi. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang sudah kupersiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku sudah lelah. Bukan lelah mencintai, tapi lelah bertahan sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Bara semakin sering pulang larut, bahkan kini sudah berani tak pulang berhari-hari. Saat ia datang pun, hanya untuk marah atau tidur tanpa bicara sepatah kata pun denganku. Aku tahu, ini bukan pernikahan lagi. Ini hanya rumah yang berdiri tanpa jiwa. Hari itu, aku menulis surat kecil dan meletakkannya di meja makan. Tulisan tanganku bergetar, tapi aku menulis dengan hati yang mantap. Bar, aku pergi. Aku nggak tahu apakah kamu akan peduli atau tidak. Tapi aku nggak bisa terus hidup dalam rasa sakit yang kamu ciptakan. Aku masih mendoakan kamu baik-baik. Tapi aku juga berhak bahagia. Lydia. Aku menatap surat itu lama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Lalu aku mengambil tas kecilku, keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, aku berjalan tanpa beban, meski air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak tahu harus pergi kemana. Yang aku tahu, aku ingin menjauh dari semua kenangan buruk itu. Langkah kakiku membawaku ke terminal bus. Dari sana, aku naik bus menuju Bandung, kota tempat sahabat lamaku, Mira, tinggal. Di perjalanan, aku menatap keluar jendela. Gedung-gedung Jakarta perlahan berganti menjadi hamparan sawah dan pegunungan. Di sanalah aku merasa seolah sedang meninggalkan masa lalu yang penuh luka, menuju masa depan yang entah seperti apa, tapi setidaknya bukan seperti kemarin. Sesampainya di Bandung, Mira langsung memelukku erat. Lydia, kamu kurusan banget. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan sama kamu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum hambar. Aku cuma pengen mulai lagi. Mir, aku udah nggak kuat. Mira menepuk pundakku pelan. Kamu tinggal di sini dulu. Ya, anggap rumah ini rumah kamu juga. Hari-hariku di Bandung terasa seperti awal kehidupan baru. Aku mulai bekerja di sebuah kafe kecil milik teman Mira. Awalnya canggung, tapi suasananya hangat dan ramah. Aku merasa hidupku mulai bernapas lagi. Setiap pagi aku datang lebih awal, membantu menata meja, menyiapkan kopi, dan melayani pelanggan. Suara tawa dari para pengunjung perlahan menyembuhkan hatiku yang dulu hancur. Aku belajar menikmati kesendirian, tanpa amarah, tanpa tangisan. Suatu sore, saat kafe mulai sepi, seorang pria masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, membawa laptop, dan duduk di pojok ruangan. Tatapannya tenang, tapi tajam. Ia tampak seperti orang sibuk, tapi tetap sopan ketika memesan. Kopi hitam tanpa gula, tolong ya, Mbak, katanya sambil tersenyum singkat. Aku mengangguk. Entah kenapa, senyum itu membuatku sedikit gugup. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Tenang, tapi berwibawa. Namanya Ardan. Ia adalah pelanggan baru yang ternyata sering datang ke kafe itu. Setiap sore, ia selalu duduk di tempat yang sama, menatap layar laptopnya sambil sesekali menulis sesuatu di buku catatan kecil. Kadang, ia berbicara denganku tentang hal-hal ringan, tentang kopi, tentang hujan, tentang bagaimana ia suka suasana sore di Bandung yang selalu tenang. Perlahan-lahan, aku mulai menikmati percakapan itu. Aku tidak sadar sejak kapan aku mulai menunggunya datang setiap sore. Mungkin karena di tengah luka yang belum sembuh, Ardan datang membawa ketenangan yang tulus. Tidak dengan janji-janji manis, tapi dengan perhatian kecil yang membuatku merasa dihargai lagi. Suatu hari, ia bertanya dengan lembut, "Kamu kerja di sini udah lama?" Aku tersenyum. "Baru beberapa bulan. Aku baru pindah ke sini." "Pindah? Dari mana?" tanyanya. Aku menatap keluar jendela sejenak. Dari tempat yang dulu nggak lagi pantas disebut rumah. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan,
Kamu kelihatan kuat, tapi juga menyimpan banyak hal di hati. Aku menunduk, tidak menjawab, tapi hatiku hangat mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dimengerti. Hari-hari berikutnya, Ardan semakin sering berbicara denganku. Kadang ia membantu membawakan stok barang, kadang hanya menemani berbicara sampai kafe tutup. Perlahan, tawa mulai kembali ke hidupku. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan sesak, dan tidak lagi menangis karena seseorang yang bahkan tak peduli. Malam itu, saat aku berjalan pulang, aku menatap langit Bandung yang bertabur bintang. Aku tersenyum untuk diriku sendiri. Aku tahu, hidupku belum sempurna, tapi setidaknya kini aku berada di jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan yang selama ini hilang. Aku masih belum tahu apakah Ardan akan menjadi bagian penting dari hidupku. Tapi yang pasti, aku sudah berani melangkah lagi. Dan kali ini, aku tak akan biarkan siapapun membuatku lupa bahwa aku berharga. Hari-hari di Bandung mulai terasa berbeda. Aku sudah tidak lagi dihantui rasa sakit dari masa lalu. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru untuk bekerja di kafe milik sahabatku, Mira. Ardan menjadi bagian dari rutinitasku. Kadang ia datang untuk menanyakan kabarku. Kadang ia hanya duduk di pojok kafe sambil membaca buku. Tapi setiap kali ia tersenyum padaku, hatiku terasa hangat. Hal yang sudah lama tidak kurasakan sejak Bara pergi. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sedang menutup kafe sendirian ketika Ardan muncul, membawa payung besar. "Kamu nggak usah basah-basahan," katanya sambil tersenyum hangat. Aku menatapnya, terharu. "Makasih, tapi kamu kenapa keluar di hujan?" tanyaku. "Aku cuma pengen pastiin kamu aman sampai rumah," jawabnya sederhana. Momen itu membuatku tersadar bahwa Ardan benar-benar peduli. Bukan peduli yang memaksa atau menuntut, tapi peduli yang tulus, yang membuatmu merasa aman dan dihargai. Hari demi hari, kedekatan kami semakin meningkat. Ia mulai sering menemaniku belanja bahan roti atau mengajakku berjalan-jalan di sore hari. Bicaranya lembut, penuh perhatian, dan selalu menghargai pendapatku. Aku tidak pernah merasa risih, bahkan semakin nyaman berada di dekatnya. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kafe, melihat lampu-lampu kota yang berkilau, Ardan berkata, "Lydia, aku nggak mau terlalu cepat. Aku cuma mau kamu tahu, aku ingin selalu ada untuk kamu, tanpa memaksamu melakukan apapun." Kata-katanya membuat dadaku berdebar. Aku tersenyum pelan. Aku belum pernah merasakan orang sebegini peduli sebelumnya, jawabku lirih. Ia menggenggam tanganku sebentar. Sentuhan kecil itu cukup untuk membuat semua luka lama yang tersisa perlahan hilang. Aku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Waktu terus berjalan, dan aku mulai membuka hatiku sepenuhnya. Aku berbagi cerita tentang Bara, tentang rasa sakit dan pengkhianatan yang pernah kurasakan. Ardan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa memaksaku untuk cepat melupakan. Ia hanya ada untukku, menjadi teman dan pendengar yang setia. Satu malam, saat kami berjalan pulang dari kafe, ia berhenti di taman kecil dekat rumahku. "Lydia, aku ingin kamu tahu sesuatu," katanya sambil menatap mataku. "Apa itu?" tanyaku gugup. Ia tersenyum lembut. "Aku nggak janji hidup kita akan selalu mulus, tapi aku janji akan selalu berusaha membuatmu bahagia, sebisa aku. Aku nggak mau kamu pernah merasa sendirian lagi." Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa diterima dan dicintai dengan tulus. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Sejak saat itu, perlahan aku belajar mencintai lagi. Tidak tergesa-gesa, tapi dengan keyakinan bahwa aku pantas dicintai dan dihargai. Ardan mengajarkanku bahwa cinta yang sejati bukan tentang janji manis semu, tapi tentang hadir di setiap momen, mendengarkan, menghargai, dan menemani, tanpa harus menuntut atau menyakiti. Hari-hariku bersama Ardan kini penuh warna. Aku tersenyum lebih lebar, tertawa lebih sering,
dan merasa damai. Masa laluku dengan Bara masih ada dalam ingatan, tapi tidak lagi menahan langkahku. Aku sudah belajar melepaskan luka dan memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Suatu sore, saat kami duduk di kafe dan menatap langit yang mulai cerah, Ardan menatapku serius. "Lydia, aku ingin terus berjalan bersamamu. Bukan sebagai pengganti masa lalu, tapi sebagai masa depan yang baru. Kamu mau?" Aku menatapnya. Hati berdebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mengangguk dengan mantap. "Ya, aku mau," jawabku pelan tapi yakin. Dan saat itu, aku merasa utuh kembali. Bukan karena masa lalu hilang, tapi karena aku menemukan seseorang yang benar-benar pantas di hatiku. Ardan bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga mengajarkanku arti dicintai dengan tulus, tanpa syarat, dan tanpa rasa takut. Hari-hari di Bandung kini terasa sempurna. Aku sudah menemukan ritme hidup baru. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, bukan lagi dengan rasa sakit dan ketakutan seperti dulu. Ardan selalu ada. Tidak pernah terlambat untuk sekadar menanyakan kabarku, membawakan sarapan pagi, atau menemaniku berjalan-jalan di sore hari. Sentuhannya lembut, perkataannya tulus, dan senyumnya selalu mampu menenangkan hati yang dulu penuh luka. Kami mulai merencanakan masa depan bersama. Membicarakan rumah kecil yang akan kami tempati, dekorasi sederhana tapi hangat, dan bahkan nama-nama anak yang mungkin kelak akan menjadi bagian dari hidup kami. Setiap percakapan membawa tawa dan harapan. Aku merasa dicintai, dihargai, dan aman. Suatu sore, saat kami duduk di balkon kafe, Ardan memegang tanganku erat. "Lydia, aku tahu kamu pernah terluka. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sini, nggak akan pernah menyakitimu." Aku menatapnya. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata lega dan bahagia. Aku merasa aman bersamamu, Ardan. Aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan kami semakin kuat. Kami saling mendukung, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Ardan bahkan membantuku mengembangkan usaha kue kecil yang kubawa dari Jakarta, memberiku ruang untuk mandiri sekaligus didukung. Sementara itu, kabar tentang Bara mulai terdengar. Teman lama memberitahu bahwa bisnisnya bangkrut dan perempuan yang dulu bersamanya meninggalkannya. Aku mendengar kabar itu tanpa emosi. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah belajar melepaskan. Aku tidak peduli lagi pada lelaki yang dulu menyakitiku. Beberapa kali Bara mencoba menghubungiku. Awalnya lewat pesan singkat, lalu panggilan telepon. Ia meminta maaf, mengatakan menyesal, dan ingin kembali. "Lydia, aku sadar aku salah. Tolong beri aku kesempatan kedua," bunyi salah satu pesannya. Aku tersenyum pahit. "Bara, waktumu sudah habis. Aku sudah bahagia sekarang. Aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku dan menghargai aku. Jangan ganggu kebahagiaanku lagi," jawabku tegas. Bara tidak pernah membalas lagi setelah itu. Ia mungkin menyesal, tapi penyesalannya datang terlalu terlambat. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu yang penuh luka. Sementara itu, hidupku bersama Ardan semakin manis. Kami merayakan ulang tahun, liburan kecil, dan momen-momen sederhana yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan. Setiap hari terasa seperti hadiah baru. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah baru kami, menatap lampu kota yang berkilau, Ardan berkata, "Lydia, kamu pantas bahagia. Aku bahagia bisa jadi bagian dari hidupmu. Aku janji, aku nggak akan pernah membuatmu menangis karena cinta lagi." Aku memeluknya erat. Aku tahu, kata-katanya bukan sekadar janji kosong. Hatinya tulus, dan aku merasa aman di dalam pelukannya. Aku tersenyum, menatap bintang di langit malam. Aku pernah terluka, pernah dicampakkan, pernah merasa sendiri. Tapi sekarang, aku belajar bahwa Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk mereka yang berani melepaskan masa lalu.
Ardan bukan hanya suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan cinta sejati. Ia mengajarkanku arti cinta yang tulus, bukan tentang janji semu atau kata manis, tapi tentang hadir, peduli, dan menghargai setiap momen bersama. Dan sementara Bara menyesali semua yang telah ia lakukan, aku sudah menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Aku tidak hanya diratukan oleh cinta baru, tapi juga menemukan kedamaian dan harga diri yang dulu hilang. Aku tersenyum, menatap Ardan, dan berbisik di hati. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Terima kasih, Ardan, karena kamu membuatku merasa lengkap lagi. Malam itu, aku tahu satu hal, masa lalu boleh pahit, tapi masa depan penuh harapan jika kita berani memilih kebahagiaan. Kisah ini adalah perjalanan seorang perempuan yang pernah disakiti, dikhianati, tapi berani bangkit dan menemukan cinta yang tulus. Dari Bara yang pelit dan tak menghargai, hingga Ardan yang memperlakukan Lydia seperti ratu, hidup Lydia kini penuh cinta, kebahagiaan, dan harga diri yang utuh. Hari-hari di rumah baru kami terasa hangat. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum dan aroma kopi yang diseduh Ardan. Ia selalu memastikan aku sarapan, bahkan kadang membawakan sarapan keranjang tanpa aku minta. Aku merasa hidupku kini lengkap. Bukan hanya karena Ardan ada, tapi karena aku belajar menghargai diri sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa berharga, dan itu membuatku semakin percaya diri. Setiap hari aku bekerja di kafe dan di rumah kecil yang kami huni. Ardan selalu mendukungku dalam segala hal. Ia bahkan membantuku mengembangkan usaha kue kecil yang kubawa dari Jakarta. Dengan dukungan dan perhatiannya, aku mulai melihat potensi diriku yang dulu terkubur oleh luka bersama Bara. Suatu sore, saat kami berjalan-jalan ke pasar tradisional, Ardan tiba-tiba berhenti dan menatapku. "Lydia, aku ingin kau tahu sesuatu," katanya serius. Aku menatapnya penasaran. "Apa itu, Ardan?" tanyaku. "Aku bersyukur kamu memilih untuk pergi dari masa lalu. Itu membuatmu bisa menemukan kebahagiaan sekarang. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu di setiap langkah hidupmu." Aku tersenyum dan menahan air mata bahagia. Kata-katanya mengingatkanku bahwa cinta sejati bukan tentang janji manis semu, tapi tentang hadir di saat dibutuhkan dan peduli dengan tulus. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin erat. Kami sering berbagi cerita, tertawa bersama, dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Aku mulai merasa aman sepenuhnya. Tidak ada rasa takut atau was-was yang dulu selalu menghantui. Sementara itu, kabar tentang Bara tetap terdengar. Teman lama memberitahu bahwa ia kini hidup serba kekurangan, tidak lagi memiliki bisnis yang sukses, dan perempuan yang dulu bersamanya sudah meninggalkannya. Aku mendengar kabar itu dengan tenang. Aku tidak merasa senang atau puas, karena aku tahu itu bukan balasan yang kutunggu. Aku hanya bersyukur hidupku kini berbeda dan bahagia. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah memandang lampu kota yang berkilau, Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, aku ingin kau selalu bahagia. Aku janji, aku nggak akan pernah membuatmu menangis karena cinta lagi." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ardan, aku merasa lengkap bersamamu. Aku nggak pernah menyangka bisa merasakan cinta yang tulus seperti ini." Kami tersenyum dan berpelukan. Di saat itu, aku sadar bahwa perjalanan hidup yang penuh luka membawa pelajaran penting. Kadang kita harus melepaskan yang salah untuk menemukan yang benar. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang menuntut balasan atau membalas dendam. Kebahagiaan sejati datang dari memilih orang yang benar-benar peduli, mencintai dengan tulus, dan menghargai setiap usaha serta perasaan kita. Hari-hari selanjutnya diwarnai dengan kebahagiaan sederhana namun berarti. Kami merayakan ulang tahun kecil, liburan akhir pekan, dan momen-momen harian yang dulunya terasa biasa kini terasa istimewa. Aku belajar menghargai setiap detik hidup, dan menikmati cinta yang datang tanpa syarat. Masa laluku dengan Bara tetap ada dalam ingatan, tapi tidak lagi mengganggu. Kini aku memilih fokus pada masa depan yang penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian.
Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat dan pelindung hatiku. Dengan Ardan, aku menemukan arti cinta sejati dan keberanian untuk memulai hidup baru. Aku tersenyum, menatap Ardan, dan berbisik di hati. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Terima kasih karena kamu membuatku merasa lengkap lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasakan damai. Tidak ada dendam, tidak ada luka, hanya cinta yang tulus dan kebahagiaan yang nyata. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah baru kami dengan hangat. Aku duduk di teras, menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap taman kecil yang mulai bermekaran. Di sisiku, Ardan tersenyum sambil menyerahkan sepotong roti panggang. "Selamat pagi, Lydia. Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk dan tersenyum. "Nyenyak sekali. Rasanya damai di sini," jawabku. Kami sudah menjalani kehidupan yang berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi amarah, pengkhianatan, atau rasa sakit yang menghantui. Yang ada hanyalah cinta tulus, saling menghargai, dan rasa aman yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. Setiap hari aku belajar lebih banyak tentang hidup dan tentang diriku sendiri. Aku mengelola usaha kue kecilku dengan lebih percaya diri. Ardan selalu mendukung, memberi saran, dan kadang ikut membantuku saat hari-hari sibuk. Dukungan dan kesabaran itu membuatku merasa dihargai dan dimengerti sepenuhnya. Suatu sore, kami duduk bersama di kafe sambil melihat pelanggan tersenyum menikmati kue kami. Ardan menggenggam tanganku dan berkata, "Lydia, lihatlah ini. Semua yang kita bangun bersama. Ini adalah hasil kerja keras kita. Dan lihatlah senyum mereka. Kau membuat dunia ini lebih indah dengan kebaikan hatimu." Aku menatapnya, tersenyum hangat, dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Aku sadar, masa lalu yang penuh luka justru membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat dan bijaksana. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan sederhana. Memasak bersama, tertawa menonton film, berjalan di sore hari sambil berbincang tentang impian. Ardan selalu mendengarkan setiap keluh kesahku, mendukung semua rencana dan usaha yang kuinginkan, tanpa menuntut balasan apapun. Itulah arti cinta sejati yang selama ini aku rindukan. Kabarnya tentang Bara kini hanya terdengar sekilas. Teman lama memberitahu bahwa hidupnya semakin sulit, dan ia tampaknya menyesali semua keputusan yang pernah dibuatnya. Namun aku tidak lagi merasa sakit atau dendam. Pelajaran terbesar dari masa lalu adalah bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam, tapi dari memilih orang dan kehidupan yang benar-benar pantas untuk kita. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah memandang lampu kota yang berkilau, Ardan menatapku serius. "Lydia, aku ingin kau tahu, aku bersyukur bisa menemanimu. Kau membuatku percaya bahwa cinta yang tulus itu nyata," katanya. Aku tersenyum dan menatap matanya dengan hangat. "Dan aku bersyukur menemukanmu, Ardan. Kau membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai dan dihargai," jawabku. Kami saling menggenggam tangan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Aku sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang romantisme, tapi tentang saling menghargai, saling mendukung, dan selalu hadir untuk satu sama lain. Hari-hari berikutnya terasa begitu indah. Usahaku berkembang pesat. Ardan selalu ada untukku, dan aku merasa utuh lagi. Aku bisa tertawa, bermimpi, dan mencintai tanpa rasa takut atau was-was. Hidupku kini penuh arti, dan aku menyadari bahwa setiap luka di masa lalu telah mengajarkanku untuk lebih bijaksana dan kuat. Aku menatap Ardan dan tersenyum, hati penuh syukur. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Bersamamu, aku menemukan cinta sejati, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Ardan memelukku erat, dan aku merasa seolah dunia berhenti sejenak. Tidak ada masa lalu yang bisa mengganggu, tidak ada rasa sakit yang tersisa, hanya cinta tulus dan masa depan yang cerah menanti. Aku belajar satu hal penting, hidup tidak selalu tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang bisa kita bangun dari keberanian untuk melepaskan dan memilih kebahagiaan. Dan aku bersyukur,
Aku memilih dengan benar. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Lydia. Dari Bara yang pelit dan tak menghargai, hingga Ardan yang tulus dan setia, kisah ini mengajarkan tentang keberanian, harga diri, dan arti cinta sejati. Lydia kini bukan hanya bahagia, tapi juga kuat dan utuh, menatap masa depan tanpa beban masa lalu. Pagi itu, udara di Bandung terasa segar dan menenangkan. Aku duduk di balkon rumah kami sambil menyeruput teh hangat, menatap taman kecil yang mulai bermekaran. Di sampingku, Ardan tersenyum sambil menyiapkan sarapan sederhana. Hari-hari kami kini penuh dengan kebahagiaan sederhana. Tidak ada lagi amarah, dendam, atau ketakutan yang menghantui. Setiap tawa, setiap percakapan, setiap pelukan adalah bukti nyata bahwa cinta sejati itu ada dan bisa membangun hidup baru yang utuh. Aku kini lebih percaya diri dan mandiri. Usaha kue kecilku berkembang pesat berkat dukungan Ardan dan kerja kerasku sendiri. Setiap pelanggan yang tersenyum menikmati kue kami membuatku merasa bangga dan puas. Aku merasa bahwa luka masa lalu bukan hanya pelajaran, tapi juga pendorong untuk menjadi lebih kuat dan kreatif. Ardan selalu ada di sampingku. Ia bukan hanya suami, tapi sahabat, pendukung, dan pelindung hatiku. Ketika aku menghadapi tantangan atau kelelahan, ia selalu hadir dengan kesabaran dan ketulusan yang membuatku merasa aman. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang janji manis, tapi tentang hadir di saat dibutuhkan dan mendukung tanpa syarat. Suatu sore, saat kami berjalan di tepi sungai Cikapundung, Ardan memegang tanganku erat. "Lydia, lihatlah kita sekarang. Semua yang kita jalani, semua perjuangan kita, akhirnya membuahkan kebahagiaan," katanya. Aku menatapnya, tersenyum hangat, dan merasakan perasaan damai yang begitu dalam. "Aku bersyukur bisa menemukanmu, Ardan. Kau membuatku percaya bahwa cinta yang tulus itu nyata," jawabku. Setiap hari kami berbagi cerita, tawa, dan impian. Kami merencanakan masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Aku merasa utuh lagi, bebas dari bayang-bayang bara yang dulu menyakitiku. Aku tidak lagi terganggu oleh masa lalu, karena aku memilih untuk hidup di masa kini dan merayakan cinta yang ada di hadapanku. Kabarnya tentang Bara kini hanya terdengar sekilas. Teman lama memberitahu bahwa ia menyesali semua perbuatannya. Hidupnya tidak lagi sebaik dulu, dan ia menghadapi banyak kesulitan. Namun aku tidak merasa puas atau senang atas penderitaannya. Aku hanya bersyukur karena hidupku kini berbeda dan penuh kebahagiaan yang tulus. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah, menatap lampu kota yang berkilau. Ardan menggenggam tanganku erat dan berkata, "Lydia, aku bersyukur kau memilih hidup baru. Aku ingin selalu ada untukmu, dalam setiap langkah, dalam setiap mimpi, dalam setiap detik hidupmu." Aku tersenyum dan menatap matanya penuh cinta. "Ardan, aku merasa lengkap bersamamu. Aku belajar dari luka masa lalu, dan aku ingin menikmati setiap momen hidup ini denganmu." Kami berpelukan, merasakan kedamaian yang sejati. Aku sadar, perjalanan hidup yang penuh luka membawaku ke titik ini, ke kehidupan yang penuh cinta, kedamaian, dan arti sejati dari kebahagiaan. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan momen sederhana namun bermakna. Memasak bersama, berjalan di sore hari, bercanda, dan merencanakan masa depan. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau kekayaan, tapi tentang cinta yang tulus, saling menghargai, dan membangun hidup bersama. Aku menatap Ardan dan tersenyum, hati penuh syukur. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Bersamamu, aku menemukan cinta sejati, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa utuh. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang menghantui, hanya cinta sejati, kedamaian, dan kebahagiaan yang nyata. Aku belajar satu hal penting, masa lalu boleh pahit, tapi masa depan selalu bisa indah jika kita berani memilih kebahagiaan. Pagi di rumah baru kami terasa tenang dan hangat. Aku membuka jendela, menyapa sinar matahari yang masuk dengan lembut,
sambil menatap taman kecil yang kini dipenuhi bunga warna-warni. Ardan sedang menyiapkan sarapan di dapur. Senyum kecilnya terlihat saat ia memandangku. "Selamat pagi, Lydia. Kopimu sudah hangat," katanya sambil meletakkan cangkir di mejaku. Aku tersenyum dan meraih tangannya, merasa damai. "Selamat pagi, Ardan. Terima kasih. Aku merasa sangat beruntung punya kamu." Hari-hariku kini penuh kebahagiaan sederhana namun berarti. Setiap kegiatan, mulai dari bekerja di kafe, mengelola usaha kue, hingga berjalan-jalan sore bersama Ardan, terasa begitu menyenangkan. Aku tidak lagi dihantui rasa sakit dari masa lalu, tidak lagi terganggu oleh bara yang dulu mengkhianatiku. Usahaku berkembang pesat berkat kerja keras dan dukungan Ardan. Kami merencanakan ekspansi kecil, menambah variasi kue dan minuman di kafe. Ardan selalu memberikan masukan bijak, membantu mengelola bisnis, dan mendorongku untuk percaya diri. Aku merasa dihargai, dimengerti, dan dicintai sepenuh hati. Suatu sore, saat kami berjalan di tepi sungai Cikapundung, Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, lihat semua yang kita jalani. Ini semua hasil kerja kerasmu, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu." Aku menatapnya, air mata bahagia menetes. "Aku bersyukur bisa menemukanmu, Ardan. Kau membuatku merasa dicintai dan dihargai." Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kebahagiaan yang sederhana tapi istimewa. Kami mulai merencanakan rumah masa depan kami, dekorasi hangat dan nyaman, serta menabung untuk liburan impian. Setiap momen kecil terasa berharga, dan aku belajar menikmati setiap detik kehidupan. Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat sejati. Ia selalu mendengarkan, menghargai, dan mendukung setiap keputusan serta impianku. Aku merasa aman, dicintai, dan utuh. Cinta kami tidak lagi hanya romantisme, tapi tentang saling mendukung, saling menghargai, dan selalu hadir satu sama lain. Suatu malam, saat kami duduk di balkon sambil melihat lampu kota yang berkilau, Ardan memegang tanganku. "Lydia, aku bersyukur kamu memilih hidup baru. Aku ingin kita selalu bahagia, menghadapi masa depan bersama, tanpa pernah kehilangan satu sama lain." Aku tersenyum, menatap matanya penuh cinta. "Ardan, aku siap menjalani hidup ini bersamamu. Aku belajar dari masa lalu, dan sekarang aku tahu arti cinta sejati." Beberapa bulan kemudian, kami merayakan ulang tahun kecil dengan sahabat dekat dan keluarga kecil yang kami pilih sendiri. Tawa, canda, dan kebahagiaan memenuhi rumah. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, tapi tentang memilih orang dan kehidupan yang membuatmu bahagia dan utuh. Bara kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu. Aku tidak lagi merasakan dendam atau sakit hati. Yang penting adalah aku berhasil membangun hidup yang bermakna, dicintai dan dihargai oleh orang yang benar-benar pantas. Ardan dan aku pun mulai membicarakan keluarga masa depan. Aku merasa tenang, karena kini aku tahu bahwa cinta yang tulus selalu membawa keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Aku tak lagi takut mencintai atau membuka hati sepenuhnya. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan kerja, tawa, cinta, dan impian yang kami wujudkan bersama. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang materi atau status, tapi tentang cinta yang tulus, saling menghargai, dan keberanian untuk memilih hidup yang benar. Aku menatap Ardan, tersenyum, dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Ardan, karena kau membuatku utuh lagi. Terima kasih karena kau mengajarkanku arti cinta sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya." Dan malam itu, di bawah sinar bintang, aku tahu satu hal pasti. Masa lalu boleh pahit, tapi masa depan selalu indah jika kita berani melepaskan, memilih kebahagiaan, dan mencintai dengan tulus. Hidupku kini utuh, bahagia, dan penuh cinta. Bara hanyalah cerita lama, sedangkan Ardan adalah cinta sejati yang kini menyertai setiap langkahku. Aku siap menjalani masa depan bersamanya, dengan hati yang damai dan jiwa yang utuh.
Kisah ini mengajarkan bahwa melepaskan yang salah membuka jalan untuk menemukan cinta sejati dan hidup yang bermakna. Lydia kini bukan hanya bahagia, tapi juga kuat, utuh, dan siap menatap masa depan dengan Ardan. Pagi itu, mentari menyinari rumah kami dengan lembut. Aku duduk di teras, menikmati udara segar sambil menyeruput teh hangat. Di sampingku, Ardan tersenyum sambil menyiapkan sarapan sederhana. "Selamat pagi, Lydia. Kopimu sudah hangat," katanya sambil menyerahkan cangkir padaku. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya, merasa damai. "Selamat pagi, Ardan. Terima kasih. Aku sangat beruntung memiliki kamu." Hari-hari kami kini dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Aku menjalani usaha kue dan kafe dengan penuh semangat. Ardan selalu mendukungku, memberikan saran bijak, dan ikut membantu saat sibuk. Kami bekerja sebagai tim, saling menghargai, dan saling menyemangati. Kami mulai membangun rumah impian kami, rumah yang hangat dan penuh cinta. Setiap dekorasi dipilih bersama, setiap sudut dipenuhi keceriaan. Aku merasa nyaman dan utuh di rumah ini. Setiap tawa dan pelukan menjadi bukti nyata bahwa cinta kami tumbuh dengan indah. Suatu sore, kami berjalan di taman kota. Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, aku ingin kau tahu, setiap detik bersamamu membuat hidupku lebih bermakna," katanya. Aku menatapnya dengan mata berbinar. "Ardan, aku pun merasa sama. Kau membuatku percaya pada cinta sejati, pada kebahagiaan yang tulus." Hari-hari berikutnya kami habiskan dengan merencanakan masa depan. Kami berbicara tentang anak-anak, liburan impian, dan proyek-proyek usaha yang ingin kami wujudkan. Setiap percakapan membawa tawa, harapan, dan semangat. Aku merasa aman, dicintai, dan utuh. Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat sejati. Ia selalu mendukung, mendengarkan, dan menghargai setiap keputusan dan perasaanku. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar romantisme, tapi tentang hadir, peduli, dan saling menghargai setiap momen. Suatu malam, kami duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Ardan memegang tanganku dan berkata, "Lydia, aku bersyukur kau memilih hidup baru. Aku ingin kita selalu bahagia, menghadapi masa depan bersama." Aku tersenyum, menatap matanya dengan penuh cinta. "Ardan, aku siap menjalani hidup ini bersamamu. Aku belajar dari masa lalu, dan sekarang aku tahu arti cinta sejati." Beberapa bulan kemudian, kami merayakan ulang tahun kecil di rumah, dihadiri sahabat dekat dan keluarga terpilih. Tawa, canda, dan kebahagiaan memenuhi rumah. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari materi, tapi dari cinta yang tulus, saling menghargai, dan keberanian memilih hidup yang benar. Bara kini hanyalah bayangan masa lalu. Aku tidak merasa dendam atau sakit hati. Yang penting adalah aku berhasil membangun hidup yang bermakna, dicintai, dan dihargai oleh orang yang benar-benar pantas. Hari-hari kami diwarnai momen sederhana namun penuh makna. Memasak bersama, berjalan di sore hari, bercanda, dan merencanakan masa depan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang cinta yang tulus dan keberanian untuk memilih hidup yang benar. Aku menatap Ardan dan tersenyum, hati penuh syukur. "Terima kasih, Ardan, karena kau membuatku utuh lagi. Kau mengajarkanku arti cinta sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya." Dan malam itu, di bawah sinar bintang, aku tahu satu hal pasti. Masa lalu boleh pahit, tapi masa depan selalu indah jika kita berani melepaskan, memilih kebahagiaan, dan mencintai dengan tulus. Hidupku kini utuh, bahagia, dan penuh cinta. Ardan adalah cinta sejati yang menyertai setiap langkahku. Aku siap menjalani masa depan bersamanya, dengan hati yang damai, jiwa yang utuh, dan kehidupan yang bermakna. Cerita ini menegaskan bahwa melepaskan yang salah membuka jalan untuk menemukan cinta sejati dan hidup yang penuh makna. Lydia kini tidak hanya bahagia, tetapi juga kuat, utuh,
dan siap menatap masa depan bersama Ardan dengan hati yang damai. Pagi itu, mentari menyinari rumah kami dengan lembut. Aku duduk di teras sambil menyeruput kopi hangat dan menatap taman kecil yang penuh bunga warna-warni. Di sampingku, Ardan tersenyum sambil menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi rumah. "Selamat pagi, Lydia. Kopimu sudah hangat," katanya sambil menyerahkan cangkir kepadaku. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya, merasa damai. "Selamat pagi, Ardan. Aku bersyukur bisa memulai hari bersamamu." Hari-hari kami kini dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana namun bermakna. Aku menjalani usaha kue dan kafe dengan semangat tinggi, sementara Ardan selalu ada memberikan dukungan dan masukan yang bijaksana. Setiap senyum pelanggan dan keberhasilan usaha kecilku membuatku merasa bangga dan puas. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih besar. Membicarakan ekspansi usaha, liburan impian, dan rumah yang nyaman untuk keluarga kecil kami kelak. Setiap percakapan diwarnai tawa, harapan, dan semangat baru. Aku merasa hidupku kini utuh, bebas dari rasa sakit dan trauma masa lalu. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kota, Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, lihat semua yang kita bangun bersama. Semua ini berkat keberanianmu untuk memilih hidup baru," katanya. Aku menatap matanya dan tersenyum hangat. "Ardan, kau membuatku percaya pada cinta sejati dan bahwa kebahagiaan bisa diraih dengan hati yang tulus." Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat sejati. Ia selalu mendukungku, mendengarkan setiap keluh kesah, dan menghargai setiap keputusan yang kuambil. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar romantisme, tapi tentang saling hadir, saling menghargai, dan saling menopang di setiap langkah hidup. Hari-hari kami diwarnai momen sederhana namun berkesan. Memasak bersama, bercanda saat membersihkan rumah, berjalan sore, dan merencanakan masa depan. Setiap momen kecil terasa istimewa karena kami menjalani hidup dengan cinta yang tulus dan penuh pengertian. Kabarnya tentang Bara kini hanya terdengar sekilas. Aku mendengar ia menyesali semua keputusan yang pernah dibuatnya dan hidupnya penuh kesulitan. Namun aku tidak merasa senang atau dendam. Aku hanya bersyukur karena hidupku kini berbeda, penuh cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Ardan memegang tanganku dan berkata, "Lydia, aku ingin selalu menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin kita terus membangun kebahagiaan ini bersama-sama." Aku tersenyum hangat, menatap matanya penuh cinta. "Ardan, aku siap menjalani hidup ini bersamamu. Aku belajar dari masa lalu, dan kini aku tahu arti cinta sejati." Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin kuat dan harmonis. Kami mulai membicarakan keluarga masa depan, anak-anak, dan pendidikan yang akan mereka dapatkan. Aku merasa tenang dan aman karena kini aku memiliki pasangan yang mencintaiku sepenuh hati, yang selalu ada untukku, dan yang membuatku merasa utuh. Aku menatap Ardan dan tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Ardan, karena kau membuatku merasa lengkap dan dicintai. Kau mengajarkanku arti cinta sejati dan kehidupan yang bermakna." Dan malam itu, di bawah sinar bintang, aku menyadari satu hal pasti. Masa lalu boleh pahit, tapi masa depan bisa selalu indah jika kita berani melepaskan, memilih kebahagiaan, dan mencintai dengan tulus. Hidupku kini utuh, bahagia, dan penuh cinta. Bara hanyalah cerita lama, sedangkan Ardan adalah cinta sejati yang menyertai setiap langkahku. Aku siap menjalani masa depan bersamanya, dengan hati yang damai, jiwa yang utuh, dan kehidupan yang penuh makna. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar kami dengan hangat. Aku bangun dan tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang menandai pagi yang biasa tapi istimewa. Ardan tersenyum padaku, matanya penuh cinta. "Selamat pagi, Lydia. Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk dan menatapnya dengan hangat. "Nyenyak sekali,"
Rasanya damai di sini, bersama kamu, jawabku. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana namun bermakna. Aku mengelola usaha kue dan kafe dengan penuh semangat. Ardan selalu ada, mendukungku tanpa pamrih, memberi saran bijak, dan terkadang ikut membantu saat sibuk. Kerja sama kami membuat hubungan kami semakin erat dan harmonis. Kami juga mulai merencanakan masa depan yang lebih besar. Membicarakan rumah yang nyaman, ekspansi usaha, dan liburan impian. Setiap rencana selalu disertai tawa, harapan, dan semangat. Aku merasa hidupku kini utuh, bebas dari trauma dan rasa sakit masa lalu. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kota, Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, lihat semua yang kita bangun bersama. Semua ini hasil dari keberanianmu untuk memilih hidup baru," katanya. Aku menatapnya dan tersenyum hangat. "Ardan, kau membuatku percaya pada cinta sejati dan kebahagiaan yang tulus," jawabku. Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat sejati. Ia selalu mendukungku, mendengarkan setiap keluh kesah, dan menghargai keputusan serta perasaanku. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar romantisme, tapi tentang saling hadir, saling menghargai, dan saling menopang satu sama lain. Hari-hari kami dipenuhi momen sederhana namun berkesan, memasak bersama, bercanda, berjalan sore, dan merencanakan masa depan. Setiap detik terasa istimewa karena kami menjalani hidup dengan cinta yang tulus dan penuh pengertian. Kabarnya tentang Bara kini hanya terdengar sekilas. Aku mendengar ia menyesali semua keputusan yang pernah dibuatnya dan hidupnya penuh kesulitan. Namun aku tidak merasa senang atau dendam. Yang penting adalah aku berhasil membangun hidup yang bermakna, dicintai, dan dihargai oleh orang yang benar-benar pantas. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Ardan memegang tanganku erat dan berkata, "Lydia, aku bersyukur kau memilih hidup baru. Aku ingin kita selalu bahagia, menghadapi masa depan bersama." Aku tersenyum hangat, menatap matanya penuh cinta. "Ardan, aku siap menjalani hidup ini bersamamu. Aku belajar dari masa lalu, dan kini aku tahu arti cinta sejati." Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin kuat dan harmonis. Kami mulai membicarakan keluarga masa depan, anak-anak, dan pendidikan yang akan mereka dapatkan. Aku merasa tenang dan aman karena kini aku memiliki pasangan yang mencintaiku sepenuh hati, selalu ada untukku, dan membuatku merasa utuh. Aku menatap Ardan dan tersenyum, hati penuh syukur. "Terima kasih, Ardan, karena kau membuatku utuh dan dicintai. Kau mengajarkanku arti cinta sejati dan kehidupan yang bermakna." Dan malam itu, di bawah sinar bintang, aku menyadari satu hal pasti. Masa lalu boleh pahit, tapi masa depan selalu indah jika kita berani melepaskan, memilih kebahagiaan, dan mencintai dengan tulus. Hidupku kini utuh, bahagia, dan penuh cinta. Bara hanyalah cerita lama, sedangkan Ardan adalah cinta sejati yang menyertai setiap langkahku. Aku siap menjalani masa depan bersamanya, dengan hati yang damai, jiwa yang utuh, dan kehidupan yang penuh makna. Beberapa bulan kemudian, usaha kue kami berkembang pesat. Kami mulai membuka cabang kecil dan menerima pesanan dari kota lain. Ardan dan aku merayakan setiap keberhasilan kecil dengan rasa syukur dan tawa. Aku merasa bahwa hidup yang dipenuhi cinta dan kerja keras selalu membawa kebahagiaan sejati. Kami juga mulai membicarakan masa depan keluarga kecil kami. Impian memiliki rumah yang nyaman, anak-anak yang bahagia, dan keluarga yang harmonis terasa semakin dekat. Aku merasa aman, dicintai, dan penuh semangat menghadapi kehidupan. Setiap hari adalah pelajaran baru tentang cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kebahagiaan. Aku menyadari bahwa perjalanan hidup yang penuh luka justru membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat, bijaksana, dan percaya diri. Aku menatap Ardan dan tersenyum, hati penuh rasa syukur.
Ini adalah hidup yang selalu aku impikan. Bersamamu, aku menemukan cinta sejati, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku merasa utuh. Tidak ada dendam, tidak ada luka, hanya cinta sejati, kedamaian, dan kebahagiaan yang nyata. Cerita ini menegaskan bahwa melepaskan yang salah membuka jalan untuk menemukan cinta sejati dan hidup yang bermakna. Lydia kini tidak hanya bahagia, tetapi juga kuat, utuh, dan siap menatap masa depan bersama Ardan dengan hati yang damai. Pagi itu, cahaya matahari menyinari rumah kami dengan lembut. Aku duduk di teras sambil menyeruput kopi hangat dan menatap taman kecil yang penuh bunga warna-warni. Di sampingku, Ardan tersenyum sambil menyiapkan sarapan sederhana. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi rumah. "Selamat pagi, Lydia. Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Nyenyak sekali. Rasanya damai di sini, bersama kamu," jawabku. Hari-hari kami kini penuh dengan kebahagiaan sederhana namun bermakna. Aku menjalani usaha kue dan kafe dengan semangat tinggi. Ardan selalu mendukung, memberi saran bijak, dan ikut membantu saat sibuk. Setiap tawa pelanggan dan keberhasilan usaha membuatku merasa bangga dan puas. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih matang. Membicarakan rumah yang nyaman, ekspansi usaha, dan liburan impian. Setiap percakapan selalu disertai tawa, harapan, dan semangat baru. Aku merasa hidupku kini utuh, bebas dari trauma dan rasa sakit masa lalu. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kota, Ardan menggenggam tanganku erat. "Lydia, lihat semua yang kita bangun bersama. Semua ini hasil keberanianmu untuk memilih hidup baru," katanya. Aku menatap matanya dan tersenyum hangat. "Ardan, kau membuatku percaya pada cinta sejati dan kebahagiaan yang tulus," jawabku. Ardan bukan hanya suami, tapi sahabat sejati. Ia selalu mendukungku, mendengarkan keluh kesahku, dan menghargai setiap keputusan yang kuambil. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya romantisme, tapi tentang hadir, peduli, dan saling menopang satu sama lain. Hari-hari kami diwarnai momen sederhana tapi penuh makna. Memasak bersama, bercanda saat membersihkan rumah, berjalan sore, dan merencanakan masa depan. Setiap momen kecil terasa istimewa karena kami menjalani hidup dengan cinta yang tulus dan pengertian. Kabarnya tentang Bara kini hanyalah bayangan masa lalu. Aku mendengar ia menyesali semua keputusan yang pernah dibuatnya dan hidupnya penuh kesulitan. Namun aku tidak merasa senang atau dendam. Yang penting adalah aku berhasil membangun hidup yang bermakna, dicintai, dan dihargai oleh orang yang benar-benar pantas. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Ardan memegang tanganku erat dan berkata, "Lydia, aku bersyukur kau memilih hidup baru. Aku ingin kita selalu bahagia, menghadapi masa depan bersama." Aku tersenyum hangat, menatap matanya penuh cinta. "Ardan, aku siap menjalani hidup ini bersamamu. Aku belajar dari masa lalu, dan kini aku tahu arti cinta sejati." Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin kuat dan harmonis.
Kami mulai membicarakan keluarga masa depan, anak-anak, dan pendidikan yang akan mereka dapatkan. Aku merasa aman, dicintai, dan utuh karena kini aku memiliki pasangan yang sepenuhnya tulus dan setia. Usaha kami berkembang pesat. Kami membuka cabang kecil dan menerima pesanan dari kota lain. Ardan dan aku merayakan setiap keberhasilan dengan rasa syukur dan tawa. Aku merasa bahwa hidup yang dipenuhi cinta dan kerja keras selalu membawa kebahagiaan sejati. Setiap hari adalah pelajaran baru tentang cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kebahagiaan. Aku menyadari bahwa perjalanan hidup yang penuh luka justru membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat, bijaksana, dan percaya diri. Suatu sore, saat kami duduk di tepi sungai menikmati matahari terbenam, Ardan menatapku dalam-dalam. "Lydia, aku berjanji akan selalu ada untukmu, dalam setiap langkah, dalam setiap mimpi, dalam setiap detik hidupmu." Aku tersenyum dan menggenggam tangannya, merasakan ketulusan yang tulus dan damai. "Ardan, aku bersyukur bisa menemukanmu. Kau membuatku merasa utuh, dicintai, dan bahagia," jawabku. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku tahu satu hal pasti. Masa lalu boleh pahit, tapi masa depan selalu indah jika kita berani melepaskan, memilih kebahagiaan, dan mencintai dengan tulus. Hidupku kini utuh, bahagia, dan penuh cinta. Bara hanyalah cerita lama, sedangkan Ardan adalah cinta sejati yang menyertai setiap langkahku. Aku siap menjalani masa depan bersamanya, dengan hati yang damai, jiwa yang utuh, dan kehidupan yang penuh makna. Tamat kisah Lydia. Dari luka, keberanian, dan cinta sejati yang kekal.